Oke, hari ini aku udah sampai di Flower Dome. Ini katanya Flower Dome ini berbagai bunga di dunia kumpulnya di tempat ini. Ini museum terbesar di Singapura. Nah, ada fakta unik. Ini di sekitar aku ini ada baobab. Yuk, aku tunjukkan salah satu baobab yang menarik perhatianku selama ini. Kalau kalian lihat, ini di belakang ada baobab yang namanya Adansonia gregory. Ini dari Australia. Nah, baobab ini faktanya bisa hidup 1000 tahun lamanya. Jadi kalau kalian mau hidup panjang, jadilah baobab. Nah, berjalan-jalan di Flower Dome ini, kalian nggak akan pernah kerasa panas karena di sini full AC semua. Yang ada kalian kedinginan. Jadi kalau kalian bingung wisata kemana di Singapura, kalian wajib ke Flower Dome ini. Di setiap jalan yang aku pilih, ada rasa baru yang menunggu untuk ditemukan. Bukan sekedar tempat, tapi pengalaman yang hidup di antara aroma rempah. Suara alam yang begitu indah, dan senyuman hangat dari orang-orang yang kutemui. Dari gang kecil yang tersembunyi sampai cita rasa yang tak terlupakan. Inilah perjalananku. Ini Niko, tempat di mana rasa dan petualangan bertemu. Oke, sekarang setelah kita keluar dari Cloud Forest, kita mau pergi ke Flower Dome. Apakah ada sesuatu yang menarik? Yuk kita let's go. Oh, tiket. Sekarang kita lanjut ke Flower Dome. Apa aja keseruannya? Kita saksikan POV yang satu ini. Hari ini kita lagi ada di salah satu tempat paling indah dan wajib banget dikunjungi di Singapura, yaitu Flower Dome. Bagian dari Garden by the Bay yang terkenal banget itu loh. Dan begitu kita masuk ke sini, suasananya langsung berubah total. Kalau dari luar panas dan lembab, begitu masuk ke Flower Dome langsung adem, seger, dan aromanya wangi-wangi dari bunga dan tanaman dari seluruh dunia langsung terasa. Di dalam dom raksasa ini, kita bakal menemukan berbagai tanaman unik dari 4 benua berbeda. Banyak banget bunga-bunga yang sebenarnya nggak mungkin tumbuh di Asia Tenggara, tetapi bisa tumbuh subur di sini karena teknologi mereka sangat canggih banget. Sambil kita jalan pelan-pelan dan melihat pemandangan super cantik ini, aku akan ceritakan fakta unik dan menarik yang bikin Flower Dome ini jadi salah satu rumah kaca paling terkenal di dunia. Fakta pertama, Flower Dome rumah kaca terbesar di dunia. Jadi fakta pertama yang bikin Flower Dome ini spesial adalah bangunan ini pernah dinobatkan sebagai rumah kaca terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Ukurannya luar biasa besar, sekitar 1,2 hektar atau setara lebih dari 2 lapangan sepak bola. Tapi bukan cuma luasnya, struktur bangunannya juga rumit dan mengagumkan. Jika kita lihat ke atas, atapnya itu tidak menggunakan tiang penyangga besar seperti bangunan biasa. Mereka menggunakan teknik arsitektur yang disebut column free structure,
yaitu atap raksasa yang melengkung tanpa tiang besar di tengah ruangan. Karena itu, pemandangan di dalam dom terasa sangat luas, lapang, dan tidak terhalang apapun. Kelebihan lainnya adalah bagaimana mereka menjaga suhu tetap stabil di sekitar 23-25 derajat Celcius. Di luar Singapura mungkin 32 derajat Celcius dan sangat lembab. Tetapi di dalam rasanya seperti musim semi. Kesejukannya ini bukan hanya buat pengunjung nyaman, tetapi memang penting untuk menjaga tanaman dari Eropa, Afrika Selatan, dan Australia tetap hidup. Fakta kedua, baobab, pohon raksasa dari Afrika, Tree of Life. Kalau kamu lihat pohon besar dengan batang gemuk seperti botol terbalik, itu adalah baobab tree, salah satu pohon paling unik di dunia. Baobab sering disebut sebagai Tree of Life karena bisa menyimpan sampai ribuan liter air di batangnya. Pohon ini berasal dari Afrika dan umurnya bisa mencapai lebih dari 2000 tahun. Di Flower Dome ini ada beberapa baobab yang dipindahkan khusus dari Afrika dan Australia. Oke, hari ini aku udah sampai di Flower Dome. Ini katanya Flower Dome ini berbagai bunga di dunia kumpulnya di tempat ini. Ini museum terbesar di Singapura. Nah, ada fakta unik. Ini di sekitar aku ini ada baobab. Yuk, aku tunjukkan salah satu baobab yang menarik perhatianku selama ini. Kalau kalian lihat, ini di belakang ada baobab yang namanya Adansonia Gregory. Ini dari Australia. Nah, baobab ini faktanya bisa hidup 1000 tahun lamanya. Jadi kalau kalian mau hidup panjang, jadilah baobab. Nah, berjalan-jalan di Flower Dome ini kalian nggak akan pernah kerasa panas karena di sini full AC semua. Yang ada kalian kedinginan. Jadi kalau kalian bingung wisata kemana di Singapura, kalian wajib ke Flower Dome ini. Pohon ini adaptasinya sangat unik. Pada musim kering, daunnya rontok dan batangnya mengembung karena menyimpan air. Itulah sebabnya bentuknya terlihat tebal di bawah lalu menyempit ke atas. Buat yang suka film Avatar dan The Lion King, pohon ini sering dianggap sebagai inspirasi. Dan kita bisa melihat secara langsung di Singapura, itu tentu pengalaman yang sangat menarik, bukan? Fakta ketiga, koleksi succulent dan kakti terbesar di Asia Tenggara. Ketika kamu masuk ke area tanaman gurun, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Flower Dome ini punya salah satu koleksi succulent dan kaktus paling besar dan paling lengkap di Asia Tenggara. Succulent ini tanaman yang menyimpan air di daunnya seperti kaktus, aloe, euphorbia. Ada succulent kecil yang bentuknya lucu seperti bintang. Ada juga yang bentuknya seperti bebatuan hidup atau living rocks. Bahkan ada beberapa kaktus besar yang usianya mungkin lebih tua dari kita semua. Beberapa di antaranya berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Salah satu jenis paling ikonik di sini adalah Golden Barrel Cactus. Bentuknya seperti bola berduri emas, besar dan melingkar sempurna. Ini adalah tanaman populer di banyak kebun botani karena bentuknya estetis. Tetapi merawatnya tidak mudah loh di iklim yang lembab ini. Itulah kenapa kalau di Flower Dome kamu bisa melihat Golden Barrel yang sehat dan besar. Itu berarti sistem iklim mereka benar-benar berhasil.
Fakta keempat, pohon zaitun, olive tree berusia ratusan tahun. Ini salah satu bagian paling mengharukan menurutku. Di tengah Flower Dome, kamu bisa menemukan pohon olive berusia ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Betul, mereka memindahkan pohon-pohon tua ini langsung dari Spanyol dan Italia ke Singapura. Olive tree itu lambat tumbuhnya dan butuh iklim sejuk kering untuk bertahan. Jadi memindahkan ribuan kilometer dari Eropa ke Asia adalah proses yang sangat rumit. Mereka harus menjaga akar, suhu perjalanan, kelembapan, dan adaptasi setelah tiba. Bayangkan, pohonnya mungkin sudah hidup sebelum berdirinya beberapa kerajaan di Eropa, sekarang berdiri tegak dan hidup di Flower Dome ini. Itu bukan hanya prestasi botani, tetapi juga bagian dari upaya konservasi tanaman dunia. Fakta kelima, replika iklim Mediterania yang tidak ada di Asia Tenggara. Salah satu hal yang paling keren di Flower Dome ini adalah gimana mereka menciptakan iklim Mediterania di tengah kota tropis seperti Singapura. Kamu pasti tahu kan, Asia Tenggara itu panas, lembab, dan sering hujan. Sementara iklim Mediterania itu sebaliknya. Musim panas kering, musim dinginnya sejuk, dan banyak tanaman Mediterania itu senang di cuaca sejuk tetapi tetap kering. Nah, Flower Dome ini mensimulasikan iklim tersebut dengan sistem teknologi yang rumit. Mereka mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara supaya tetap stabil. Jadi, tanaman seperti olive, lavender, rosemary, protea, dan anggur dari Italia bisa tumbuh subur seperti di habitat aslinya. Kalau diperhatikan, udara di sini itu tidak terlalu lembab. Karena kelembapannya rendah adalah kunci utama agar tanaman Mediterania tidak cepat busuk dan bisa bertahan lama. Itulah alasan kenapa Flower Dome ini sangat berbeda dengan taman-taman lainnya di daerah tropis. Fakta keenam, tanaman anggur dari Italia dan California. Flower Dome ini juga menanam berbagai varietas grapevines atau tanaman anggur dari dua daerah penghasil anggur terbesar di dunia, yaitu Italia dan California. Tanaman anggur ini termasuk tanaman yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca. Mereka butuh matahari yang cukup, suhu stabil, dan tanah kering agar bisa berbuah. Tetapi di sini anggur bisa tumbuh, merambat, dan bahkan menghasilkan buah pada musim tertentu. Ini menunjukkan bagaimana tim horticulturers di Flower Dome benar-benar menjaga detail kecil seperti cahaya, kelembapan, dan ventilasi. Tidak banyak rumah kaca tropis yang bisa menumbuhkan anggur dengan baik. Jadi, ini merupakan pencapaian terbesar di Flower Dome ini. Fakta ketujuh, perjalanan keliling 4 benua dalam satu gedung. Kalau kita perhatikan, Flower Dome ini dibagi menjadi beberapa zona dan setiap zona mewakili sebuah benua dan wilayah dunia. Ada area Australia, Afrika Selatan, Amerika, Eropa, dan Mediterania. Jadi saat kamu jalan dari satu bagian ke bagian lainnya, sebenarnya kamu lagi lompat benua tanpa kamu sadari. Setiap zona punya suasana khasnya sendiri. Tanaman Australia biasanya tinggi dan butuh banyak sinar. Tanaman Afrika banyak yang beradaptasi dengan gurun. Tanaman Amerika bentuknya unik-unik seperti kaktus raksasa. Dan tanaman Eropa biasanya punya bunga warna-warni dengan aroma yang khas. Berkeliling Flower Dome ini benar-benar seperti perjalanan keliling dunia versi mini.
Fakta ke-8, Flower Field yang selalu berganti tema. Ini adalah salah satu spot paling populer di Flower Dome. Flower Field adalah area besar yang penuh dengan bunga musiman. Dan yang bikin seru, tema Flower Field ini selalu berubah beberapa kali dalam setahun. Kadang bertema Jepang dengan dekorasi sakura, kadang bertema Belanda dengan tulip festival yang super cantik, kadang berubah jadi lavender Provence, bahkan ada tema Christmas Wonderland yang penuh lampu dan warna festival. Jadi meskipun kamu sudah pernah ke Flower Dome sebelumnya, kalau datang lagi beberapa bulan kemudian, tampilannya bisa totally berbeda. Fakta 9, Flower Dome sebagai pusat konservasi global. Flower Dome ini bukan hanya tempat untuk menikmati bunga dan tanaman cantik. Di balik layar, dome ini adalah pusat konservasi di mana para ahli botani meneliti, merawat, dan menyelamatkan tanaman langka dari berbagai negara. Di area ini kalian bisa melihat tulip-tulip asal dari Belanda. So beautiful. Bagus banget. Kalian bisa foto-foto, bagi yang hobi foto, boleh di sini. Aku ngeliat di sini banyak fotografer juga kok. Fakta 10, pengalaman visual Instagramable di setiap sudut. Kalau kamu suka foto, kamu pasti bakal puas banget di tempat ini. Semua pencahayaan di Flower Dome dibuat seperti natural. Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Warnanya keluar, bunganya cerah, dan backgroundnya tetap bersih. Selain itu, cara mereka menata bunga dan tanaman dibuat sedemikian rupa supaya setiap sudut itu terlihat Instagramable. Bahkan saat kamu hanya jalan pelan-pelan, kamu akan merasa seperti sedang masuk ke dunia dongeng dengan berbagai warna pastel dan aroma bunga di udara. Alright, itulah perjalananku di Cloud Forest dan Flower Dome. Harga tiketnya sih lumayan mahal, tapi ini worth it bagi kalian. Jadi nggak perlu khawatir, oh di dalam bagus atau enggak. Tak jawab bagus, ini recommended bagi kalian. 1000/10 kalau aku nilai. Jangan lupa hidup itu perlu chill, jangan overthinking. Hidup perlu dibawa santai aja, relax. Kalian perlu healing lah. Kalau kalian healing, jangan lupa mampir ke Singapura, mampir ke Flower Dome dan Cloud Forest. Dijamin kalian pasti akan tersenang. Setelah ini aku mau pergi ke patung Merlion, patung ikoniknya Singapura. Terus ikuti perjalananku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Nantikan juga di next video. Bye-bye. Hari ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana kondisi sekitar Marina Bay Sands ini. Kalian lihat footage-nya begitu indah banget loh di sini. Kalian bisa berfoto-foto, kalian bisa kongko-kongko di sini, bangun tikar, bisa banget. Ini recommended bagi kalian. Masukkan ke itinerary kalian dan segera datang ke Singapura ini. Nah, sekarang aku mau pergi ke patung Merlion, kebanggaan negara Singapura. Yuk ikuti aku, gimana keseruannya? Let's go, kita berangkat. Di luar ekspektasi ternyata di sini rame banget. Jadi kalau kalian mau datang ke sini bisa di pagi hari. Saranku jangan terlalu malam, jangan terlalu sore. Di pagi hari aja karena rame banget kayak gini, kalian sulit untuk mencari spot foto yang terbaik.